sudah memasuki sesi ke-8. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah siap masuk ke sesi terakhir di pelatihan analisa bibliometrik malam ini? Sudah siap ya, Bapak Ibu? Artikelnya bagaimana ini? Baru nyoba-nyoba outline-nya doang, Mas. Nah, baik Bu, tidak masalah. Nah, untuk eh, penyusunannya mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari contoh yang diberikan oleh Bu Misbah, karena pada dasarnya penulisannya hampir sama, tapi tinggal analisanya yang berbeda nanti. Interpretasi dari visualnya, terus dari setiap referensi yang Bapak Ibu gunakan untuk data literaturnya, nah itu yang nanti akan berbeda. Tapi pada dasarnya semua susunannya itu hampir sama. Jadi kita tinggal ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi, begitu. Mungkin sebelum kita mulai dan menunggu Bu Misbah untuk bergabung dengan kita semua, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu semua? Nah, ini sudah bergabung juga Pak Budi. Selamat malam Pak Budi Irawan. Ya, selamat malam. Bagaimana Bapak untuk artikelnya sudah siap? Kita nanti akan cek satu persatu nggih untuk Bapak Ibu bisa konsultasikan bagaimana artikel yang sudah saya susun nanti bersama Bu Misbah secara langsung biar dicek nanti perlu ditambah apa gitu ataupun sudah siap untuk kita submit. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa diskusi bersama dengan Bu Misbah gitu. Oke, mari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin tanyakan? Mungkin dari sesi pertama sampai sesi ke-7 kemarin tentang penyusunan ataupun analisa melalui force viewersnya. Oke. Iya, sekarang sudah ada berapa ini? Sudah bergabung 8 peserta dari Bapak Ibu semuanya. Oke. Ini, selamat malam Pak Alfian. Nah, sudah sumringah ini Bapak. Wah, staf ini Ya, sudah selesai artikelnya sepertinya. saya pertemuan ke-7 saya tidak hadir ya. Saya juga belum tahu sampai di mana nih ya. Oh, Belum nonton. gitu.
ininya. Baik Pak, baik Pak. Eh, Ya, nanti segera saya upload ini sekarang. Siap. jadi kayaknya saya iya, nonton dulu sampai selesai ini baru saya bikin ininya artikelnya. Baik, ya Pak, mohon maaf ya karena saya terlupa kemarin malah saya belum upload untuk videonya gitu. Gitu. Oke. Nih teman-teman yang lain nggak tahu bagaimana sudah sampai di mana artikelnya ini. Ya Pak, G. Oh, ini sudah bergabung Ibu Misbah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, untuk sesi kali ini di sesi ke-8 sudah siap kita mulai. Untuk selanjutnya saya persilahkan Bu Misbah untuk bisa memberikan paparannya. Mangga Bu Misbah. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Wildan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena malam ini Bapak Ibu kita sebenarnya presentasi ya dari para peserta. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu eh, yang mau mempresentasikan ibaratnya progresnya sudah sampai mana gitu ya dalam penyusunan manuskrip ini dipersilahkan Bapak Ibu. Sini sudah ada Pak Alpian, Ibu Rosalinda, Bu Siti Aisyah, Ibu Siti Rohani, Prof. Usupriyasi Krista, Bapak Hengki, Bapak Budi, dan juga Bapak Indra. Oke, silahkan. Mau menyampaikan progresnya bisa langsung share screen begitu. Walaupun tidak apa penuh gitu ya manuskripnya, maksudnya tidak sampai komplit dari introduction sampai simpulan itu tidak masalah. Yang penting ada dulu. Oh, saya sudah metodenya gitu ya, hasil dan sebagainya. Silahkan. Saya coba ya, Bu. Oke, silakan Ini Bu masih Siti. outline-outline aja nih, belum lengkap. Ini enggak apa-apa Ibu. Ya. Udah terlihat belum, Bu? Belum ya? Belum. Mm-mm. Gimana caranya ya? Ibu share screen, share yang tombol warna Share. hijau di tengah, terus kan ada tulisan screen di pojok kiri atas, G. share. Share. G. Open system setting. Enggak, sebentar. Ibu kan klik share yang di bagian tengah. Ya, sudah. Nah, terus kan ada screen di pojok kiri atas yang gambar Ya, Zoom kita. Ada. ya. Nah, baru klik lagi share yang di bagian tengah yang warna biru. Bawah kan? Yang Tapi warna biru. tulisannya open system setting. Coba diklik Bu, soalnya di tempat saya ada muncul itu Ibu. Coba Ibu tampilkan saja kira-kira muncul nggak? Hmm, privasi Zoom ya. Oh, mungkin Zoom-nya belum nyala nih. Hmm, nggak mau muncul ya. Ini ganti laptop soalnya. Share screen. Sebentar, ini bukan kali ya. Ini kayaknya nih, Bu. Sudah terlihat? Halo? Iya, terdengar Ibu. Ya, Iya, sudah. Sudah terlihat silakan. belum? Sudah Sudah. terlihat Ibu. Nah, ini baru nulis kira-kira judulnya seperti ini, Bu. Towards Sustainability Governance at Higher Education, Bibliometric Analysis. Nah, abstraknya juga belum saya tulis ya, karena belum ada hasil ya. Nah, ini baru ngeliat-ngeliat kemarin, mau nulis introduction ya, tapi belum. Terus metodenya baru bikin stage-stage begini saja, Bu.
Data mining bersumber dari data Scopus yang ditarik pada tanggal 14 Oktober 2025 dengan kata kunci governance dan higher education. Kemudian diperoleh dokumen sebanyak 203 dokumen. Selanjutnya dengan menambahkan kata sustainable development dengan limitasi data dibatasi tahun 2005 sampai 2025 ya, ini sudah 20 diperoleh 43 dokumen. Nggak tahu apakah terlalu lama atau tidak. Kemudian saya menggambarkan metodenya ya stage 1. Ini proses penambangan datanya sehingga diperoleh 48 dokumen. Kemudian stage kedua ini dengan menunjukkan tren dokumen dalam 10 tahun terakhir, terus dari negaranya dan dari subjek areanya, rencananya seperti itu. Kemudian mengunduh dokumen yang diperoleh dengan format CSV dan mengolahnya ke dalam aplikasi FOSViewer. Dan step ketiganya menuliskan hasil analisis dengan mendeskripsikan data dan membandingkan tren penelitian berdasarkan subjek area. Nah, ini baru hasilnya baru saya taruh-taruh aja, Bu. Seperti ini ya. Nggak tahu apakah ini sesuai atau tidak nanti ya. Sebaran data berdasarkan tahun, tapi kayaknya sepertinya menurut saya tahunnya terlalu lama nih saya ngambilnya ya. Mungkin nanti saya batasin lagi. Kemudian sebaran berdasarkan negaranya, ini diperoleh dari Amerika, kemudian Inggris, dan Indonesia nampaknya ada tapi tidak, oh ada ini di urutan kelima studinya di Indonesia. Kemudian ini analisis postpure-nya baru saya screenshotkan berdasarkan negara. Kemudian ini berdasarkan kata kunci ya, higher education ya. Nah, baru seperti itu, Bu. Kurang lebih ya. Ini baru saya ini kan biar nggak lupa datanya saya proses penambangan datanya saya taruh di bawahnya. Maksud saya biar nggak terlewat sih sehingga diperoleh 48 dokumen yang terakhir. Itu Bu Misbah masih minimalis banget.
Oke, baik. Ya, coba Ibu mohon izin ditampilkan kembali, Ibu. Sebentar. Ibu Siti Aisyahnya terlempar kah? Oke, baik. Sambil menunggu Ibu Siti Aisyahnya bergabung kembali, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau share screen manuskripnya, silahkan. Oke, mangga Bapak Ibu. Dari Pak Roni, silahkan. Bu, saya sebenarnya bingungan bikin manuskripnya. Eh, karena boleh saya contohin nggak dalam screen saya itu? Oke, Saya silahkan. cari dokumen dengan 3 keyword, Mm. kemudian juga pakai metode yang diajarkan di rumah Scopus itu, pakai Scopus AI gitu untuk menuliskan unknown sama unknown, tapi jadi bingung di tengah jalan. Boleh nanya ya Bu ya? Saya Iya, tunjukin dulu ini. silakan, silakan. Jadi ini share-nya untuk yang screen ya Bu ya? Iya, yang semua jendela nggih yang screen. Oke. Nah, mungkin saya ceritain dulu. Oh, ini udah terlihat. Ini yang terlihat tampilan nih, Zoom. Ya, apa? Yang di website. Oke, saya Nah, ceritain dulu ini. yang Di kehadiran jadwal. eh, Scopus ya, Bu. Jadi Mm. saya cari keywordnya 3 aja dari 570.000 dokumen dengan 3 keyword di apa namanya digandengkan seperti ini dapat 98. Tujuannya adalah sebenarnya ingin mencari apa namanya artikel-artikel yang menggunakan metode structural equation modeling, tapi berhubungan dengan sustainability dan salah satu variabelnya tentang ethics. Nah, kemudian saya dapat 98 dokumen. 98 dokumen ini pada saat saya pakai Force Viewer, eh, kurang lebihnya seperti ini, Bu, gambarannya. Jadi sebenarnya saya ingin melihat hubungan penggunaan SEM itu yang menganalisa bisnis etik dengan variabel-variabel lain dalam konteks sustainability. Nah, kemudian pada saat saya coba pergi lagi ke Scopus dengan metode yang pernah diajarkan gitu di rumah Scopus. Saya cari gitu apa what is unknown sama what is known. Yang known-nya itu seperti ini, Bu. Terus muncul apa namanya artikel-artikel baru lah ya. Eh, dan semuanya menarik, akhirnya membuat saya bingung mana yang mau ditulis. Jadi yang non itu cukup banyak, dan saya sebenarnya tertarik dengan topik ini nih, how does structural equation modeling help in analyzing mana ya tadi, oh ini dia nih, how does structural equation modeling help in analyzing interplay between ethic principle and sustainability. Ini salah satunya lah Bu ya, ini karena banyak banget. Ini yang non, kemudian yang unknown itu juga cukup banyak, tapi dia cukup baiknya Scopus AI itu bilang yang unknown-nya tuh ini ada beberapa gitu, 1 sampai 6 barangkali. Nah, yang saya tadi bingung di tengah itu me- merangkumnya kemudian menjadi non unknown, padahal sebenarnya waktu di awal pakai Force View apa pakai Scopus yang awal itu kan nggak terhubung Bu antara dokumen yang saya ekstrak dengan yang apa metode yang kedua dan yang ketiga. Mohon panduannya, Bu. Oke, baik. Nah, tadi kan Bapak mencari what is known unknown itu tadi menggunakan Scopus AI ya. Nah, di Ya. Scopus AI itu kan ibaratnya dia akan menjawab
ibaratnya berdasarkan apa ya bentuknya itu kan dia kayak per pointer ya Pak, satu, dua, tiga dan Hmm. seterusnya. Ibaratnya tidak dia konstruk dalam satu paragraf kan tidak ya, begitu. Ya. Nah, maka mungkin ini saja Bapak ambil poin pentingnya misalnya seperti yang anonnya. Nah, ini kan ada sekian banyak nih. Nah, ambil Hmm. kata kunci yang ada ini, nah Bapak pindahkan tadi ke template, ya gitu. Jadi berarti Hmm. nanti kan baru Bapak rangkai jadi satu paragraf atau jadi kalimat. Nah, misal begini ya. Ibaratnya berdasarkan penelitian yang sudah ada, oh ternyata belum banyak yang membahas misalnya terkait dengan apa variabel ini menggunakan apa Sam. pendekatan mixed method, misalnya yang saya ambil yang Hmm. paling bawah gitu ya. Hmm. Nah, baru nanti Bapak ambil sumber rujukannya yang di nomor 8 begitu. Hmm. Jadi yang nomor 8 ini ditambahkan kepada yang 98 yang saya udah dapat gitu ya, Bu ya? Enggak, itu nanti jawaban ini Bapak taruh di bagian penulisan manuskripnya, Pak. Jadi Oh. tidak ditambahkan ke yang 98 yang sudah Bapak analisis ya, sudah Hmm. Bapak visualisasi dan seterusnya itu tidak. Jadi ini Hmm. ibaratnya bagian terpisah, begitu. Ini adalah sumber rujukan atau sumber referensi yang Bapak gunakan dalam menyusun manuskrip. Nah, Hmm. kalau 98 tadi, itu adalah basis data Bapak dalam melakukan visualisasi data. Jadi ini Hmm. dua hal yang berbeda, begitu. Baik. Nah, karena kan tadi Bapak bilang, oh ini dimasukkan ke Bumisbah berarti jadi 99 gitu ya. Hmm. Oh Hmm. kalau ternyata ada lagi nambah, oh ini bisa lalu jadi 100 tidak gitu. Jadi tetap 98 itu tidak usah diganggu gugat. Nah kalau misalnya ada referensi yang mendukung, itu jadikan sebagai sumber rujukan saja. Begitu. Oke. Nah, pada akhirnya referensi yang paling bawah di kalau udah jadi manuskripnya ditambahkan juga Betul. dari. Oh, oke. Baik, Bu Misbah, terima kasih panduannya. Ini sama-sama. Jadi fokus aja Bapak ke 98 itu jangan diganggu gugat gitu. Baik, makasih. Ini sama-sama Bapak. Oke, Bu Siti Aisyah sudah join kembali. Ibu mohon izin coba di share screen. Nah, coba izin tadi di bagian metode ya, Bu ya. Oke, coba ke bagian metode. Oke. Nah, izin mulai ada ke atas tadi sedikit. Data miningnya dari database Scopus 14 Oktober. Kata kuncinya government. Oke. Oke. Jadi pembatasannya itu Hmm. pada kata kunci sustainable development sama tahunnya ya, Bu ya. Ya, betul. Oke. 48 apa 43 Ibu? 48, sorry, ini salah tulis nih katanya. 48, ya. Oke. Oke, oke, lanjut Ibu. Terus ke Nah, bawah. ini belum sih, baru baru seperti ini saja sih belum saya deskripsikan ya. Oke, nah Sebenarnya sih itu. ini juga tahunnya kebanyakan ya saya ambil di analisis Scopusnya. Hmm, hmm, hmm. Nah ini kan capturean dari yang scopus.com ya Bu ya. Ya, betul. Nah mending dibuat ulang gitu ya untuk grafiknya. Ya. Itu. Nah nanti Ibu mangga dikasih bulatan atau kasih penanda. Nanti yang mau Yang di dibahas sininya itu ya, yang mana? Heeh. Misal tuh kan ada tuh yang dia terus naik meningkat ini ya. ya. Heeh. Dari tahun 2016 tuh sampai mana Sampai tuh kan ada yang 2025 ini meningkat ya. nah, oke, nah itu silahkan pada tahun tertentu kalau mau dibahas silahkan. Karena kan ini ada titik tertentu, tahun tertentu kan yang dia mengalami penurunan kan, gitu. Ya, Jadi betul mungkin ini ambil seperti ini. yang
Yang ini kan apa? melonjak tajam ya, melonjak Betul. tajam. Terus turun lagi, terus naik lagi, Tinggi, sekarang naik lagi. tinggi. Atau mau dibahas secara keseluruhan juga silakan. Ya baik. Nah, ini juga sama. Nah, silahkan digambar ulang gitu ya. Ah, mau Kemudian, pakai kertas silahkan. Yang ada di Excel atau yang lain sebagainya. Karena ini kan masih yang capturean dari scopus.com ya. betul. Ini Hmm. bisa di-download ya Bu dan dari Scopus Bisa, itu. bisa. Bisa kita apa? Biar tampilannya agak beda gitu. Betul, bisa Ibu. Kan ada nanti ketika Ibu download kan dia dalam bentuk CSV ya. Nah, CSV-nya nanti di convert dulu ke Excel, baru Ibu olah begitu. Oh iya, baik-baik. Yang ini berdasarkan negara. Betul. Negara paling banyak, oh USA. Amerika ya. Ada Indonesia juga sih ini. Indonesia urutan kelima. Keenam ya. Tuh, dua, Oh, tiga, berarti ini lima. itu ketinggalan komanya. UK dengan Cina itu ada koma ya. Iya. Di tulisan Ibu yang di bawah itu. Oh ini ya. Ah, tuh. Oh iya, iya betul. Kalau saya Ini lihat ya. tadi kok empat, oh ya lima ya. Oh ternyata UK sama Cinanya tanpa tanpa ini ya tanda ini. Oke, terus ke bawah Ibu. Nah ini baru saya taruh-taruh aja Bu. Belum Oke, ini eh, overlay ya. overlaynya ya. Nah, tuh tahun berapa terakhir tulisannya kalau yang kuningnya itu Ibu? Tahun 2024 ya ini ya. 24 atau 25 nih. Dua Mm-mm. empat Bu yang kuning. Oh iya, bagus. Maksudnya kan berarti, oh di satu tahun terakhir topik ini berkaitan dengan apa begitu? Oh gitu ya. Yang Mm-mm. yang kuning-kuning ini berarti ya. Betul. Sustainable. Terus ini coba yang narik data Ah, khusus higher education-nya. B. Nyatakan banyaknya ke Sustainable Development Goal. Oh iya, Yang SDG. ini ya, yang kuning Ah, ya, masih betul. kuning ini. Kemudian ada juga di sustainability ya. Mm-mm. Berarti kan terkait ya dengan Betul. judul saya. Mm-mm. Kemudian ada juga dengan governance atau tata Mm-mm. kelola Mm-mm. ininya ya, Iya. pemerintahannya. Mungkin saya kemarin tuh masih kesulitan untuk menariknya ke Mendeley-nya, Bu. Saya nggak dapet gitu. Mau narik apa namanya Nah, coba referensinya, listnya. dibuka scopus.com-nya, coba dibuka. Nah, coba nih ditutup. Kayaknya ini share screen-nya tidak semua jendela ya. Yang tampil masih file Microsoft Word-nya. Nah, coba buka yang scopus.com-nya, Ibu. Saya contoh anukan saya pandu. Ini sudah saya buka belum ini ya, belum terlihat ya. Masih Microsoft Word. Jadi Ibu stop dulu, nanti share lagi. Oke, oke. Green, mana ya? Kok nggak mau ya? Belum mau ya, Bu ya? Ini yang tampil sudah Microsoft Word-nya. Nah, silakan dibuka Chrome-nya, Ibu. Nah, ya, enggak. Nah, ini coba back yang di apa? Tampilan Scopus hasilnya. Oh, Scopus Ya, yang hasilnya. sebelah. Ya, itu coba tab sebelumnya itu. Tab yang di sampingnya, Ibu. Itu kan Ini, ada tab oh ini. sebelumnya tuh. Oh, masih yang itu. Coba yang sampingnya lagi, Ibu. Nah, ini. Nah, coba dicentang semuanya. Centang, oke. Nah, exportnya diklik. Nah, simpan dalam bentuk RIS. Oke, Semua centang tuh. sini, Ya, abstrak juga. Oke, nah, export. ekspor. Mm-mm.
Sudah terdownload kah dia? Bentar, ini ketutupan. Belum Nah, nih. itu Ini ya. ada error exporting turis. Coba diulang lagi, katanya error. Nah, coba diekspor lagi. Oke, Freeze RIS. ya. Ya, Abstrak ya. ya betul. Ini saya ini dulu ya. Saya tutup dulu. Kalau nggak mau coba yang di bawahnya nanti ada. Kita lihat dulu. Mas, Nggak mau. coba klik lagi sekali lagi Bu, ekspor. Tadi ada yang di bawah itu juga. Nah, coba bentar ya. Yang ini barangkali ya. Yang mendelay ini aja Bu. Coba yang di Oh, atas. yang menilai ini. Coba. All dokumen. Ketutup lagi. All dokumen. Eh, kalau all dokumen cuma satu tampilan yang halaman satu ini aja ya Bu, pada 53 ya. Nah, 1 sampai 53. Iya. Nah, ntar itu lagi proses tadi ya. Tapi apakah ke 53-nya ini dipakai sebagai sumber rujukan, Ibu? Apakah perlu dibuka satu-satu atau bagaimana, Bu? Atau berdasarkan kira-kira judul ini yang cocok gitu ya? Nah, kalau yang kemarin saya contohkan itu kan Ibu buka aja nanti di file Excel, apa di file Excelnya, ya. Karena kan bisa Mm-mm. jadi tidak semua ke 53 ini kan kita jadikan sumber rujukan kan begitu. Betul, ya. Nah, jadi paling nanti yang kita rujuk saja, kalau memang tadi ekspornya nggak mau ya Bu ya. Nah, itu yang Iya, ibaratnya Pak. nanti di add manual ke Mendeley begitu. Oh, Tadi, satu-satu aja ya berarti ya? uh-uh. Tadi belum muncul soalnya ya Bu ya. Iya, belum mau nih. Mm-mm. Dari kemarin saya gagal terus soalnya. Coba kalau Cobanya. BibTeX mau nggak? Yang Ya, di bawah Haris tadi ada BibTeX, BibTeX. ini. Ah, ah. BibTeX itu juga bisa. Coba bibliometrik, abstrak, export. Nah, Ya mau juga. Ibu error sih ya semua. Iya, Ya, kenapa ya? berarti begitu saja Ibu. Ini. Iya, nanti paling gitu aja ya, paling ya Bu Iya, Misbah ya. iya. Berarti referensi yang kira-kira kita butuhkan, Itu kita yang masukkan dimasukkan. aja manual ke Mendeley gitu ya. Iya, karena tadi walau alam ya apakah memang saat ini lagi error atau gimana? Karena tadi hampir semua nggak mau ya Bu ya. Iya, betul. Tapi kemarin pas download CSV lancar-lancar aja. Mungkin Hmm. ya lagi ini ya kelamaan dibuka kali ya. Oke, yang penting Ibu sudah tahu caranya gitu Ya, ya. baik, Oke, baik, baik. Ya, Bu. oke, baik. Kasih. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau share screen untuk menyampaikan gitu ya. Progres penyusunan manuskripnya sudah sampai mana? Silahkan. Silahkan Ibu Rosalinda, Pak Irwansyah, Pak Hengki, Pak Indra, Bu Vi. Saya belum siap, Bu. Oke, siap. Pak Budi, Bu Rosnita, Bu Dina, silahkan. Prof. Usu Priyasi, silahkan. Apakah ada yang mau share screen? Walaupun tidak penuh, tidak komplit manuskripnya, nggak masalah. Oh, saya baru metode aja. Oh, saya baru sampai hasil, juga tidak masalah ya. Silahkan. Belum sempat saya, Bu. Karena apa? Banyak kegiatan, rasa aduh nggak tahu. Um, Nah, Bapak udah, Ibu, udah berusaha sih, ya tapi yang nggak sempat. Tuh, enggak, pulangnya sore, sampai enggak. rumah baru aduh di rumah. Nah, Saya menyimak aja dulu, nanti oke. pelan-pelan lagi ngulang. Iya, yang penting nanti ini ya Bu ya, kalau misalnya ada masalah, ada kendala bisa disampaikan nanti gitu ya. Sambil ibaratnya rekamannya mungkin kalau mau diputar ulang gitu ya, ininya Iya, semua saya biar tidak kalau ketinggalan. ada itu saya In, sempatin lah. Ntar putar ya, dengar dulu sambil ngelihat. Oke, Ya, ya, udah insya sering Allah kehitungan diusahakan juga. waktunya. Heeh. Hmm. oke, siap. Ya, Terima kasih Ibu. yuk sama-sama.
Ibu Misma di Banjarmasin ya, terus. Iya, di Banjarmasin, Ibu. Oh, ya, saya di Palangkaraya, Bu, dekat kita. Mangga Ibu. Nanti mangga di kontak ya, Ya, silakan. nanti kita kontak-kontakannya. Ya, Iya. siapa tahu saya butuh Ibu itu untuk bantu. Siap, siap, siap. Oke, baik. Iya. Ya, makasih Bu Miswa. Thank you, sama-sama Ibu. Saya biasa kalau yang di UPR itu ke Pak Adi Jaya. Oh, di Jaya, ya. Hmm. Mereka Karena dulu pertanian, ya. ada ini kan conference yang apa kerjasama dengan UK. Oh, ya. Tengah. Nah, Ya. kebetulan saya bantu untuk publikasi conference-nya kemarin ke yang Proceedings Oh, ya. Scopus. Nah, Ah, gitu. terus dia mau ke GB-nya gimana tuh? Oh, Terkendala ini. kemarin. Tahu Oke. sempat nggak ya? Nggak tahu nih. Eh, Ah, saya di ekonomi di FEB. Ah, oke. ya, tapi saya ini aja karena hampir satu angkatan sih kita dulu. Oh, ini. Siap, siap. Iya. Nanti mangga Bu, kalau mau dikontak lebih lanjut ya. Oke, baik, baik Bu. Oke. Ya, makasih Bu Misbah. Oke, Ya, sama-sama. Berikutnya tadi Bu Rosnita mau share screen ya? Iya, tapi ini belum selesai semua. Oh, udah apa-apa. Yang penting disampaikan saja, ditampilkan progresnya sudah sampai mana. Iya, oke. Sedikit ini baru Ibu. Tidak apa-apa, Ibu. Karena memang kita biasa terbentur dengan kesibukan. Oke, saya coba share screen. Oke, Ini, Oke, sudah tampil. eh, saya kemarin itu sudah ngambil judul ini efisiensi untuk eh, mini hidro ya. Jadi saya coba kemarin menulis introduction-nya Mm-mm. berdasarkan yang apa form yang Ibu kirim kemarin kalimat 1, 2, 3 itu Oke. saya coba buat kalimat 1 sampai kalimat 4 untuk introduction-nya. Nah ini saya buat seperti ini. Terus untuk metodenya eh, setelah saya buat bibliometriknya ini pada key distributed generation ini saya dapatkan ini tanggal 10 Oktober. Sebelumnya saya sudah coba pada saat 10 Oktober ini dapat 2854. Mm-mm. Sampai terakhir itu di 268. Nah, setelah itu ini eh, saya mengambil hasilnya seperti ini. Oke. Mas, saya bingung masalah grafiknya ini, Ibu. Ini grafik Ibu kan cakep ya. Ini saya grafiknya dalam bar chart nih gimana ya caranya kayak grafik Ibu itu. Makanya saya buat seperti ini aja kemarin. Enggak apa-apa. Karena Ini kebetulan awalnya dari Excel, Kak, Bu? ini iya awalnya saya dari Excel. Excelnya bisa dibuka nggak? Coba Hmm, saya ini kan. kayaknya saya nggak tersimpan tuh yang Excelnya kemarin. Iya, Oke. saya ini jadi kemarin itu memburu memang saya kan lagi ngelanjut kuliah nih Bu. Jadi kan Hmm. kita ada buat laporan kemajuan tiap bulan. Jadi kepepet saya nggak Oke. sempat apa kan saya buat ini aja dulu berdasarkan Mm-mm. komitmen Ibu gitu Iya. kan. Yang Terus penting nanti gini, kalau misalnya ah, mau rubah warna tuh kan biasa di blok tuh iya, diagramnya. Nah, nanti ketika di blok tuh kan ada format picture, Bu. ah, Nah, ah. di situ nanti ada color. Nah, tinggal diubah colornya. Nanti Oh warnanya maksudnya kalau biru ini kan sudah pattern ya. Nah, iya mungkin iya bisa diganti dengan orange kah atau apa begitu. Biar agak beda dari yang kebiasaan. iya iya. Nah iya itu sedikit berbeda kan. Nah, terus ya ini dia hasil POP-nya yang saya dapatkan. Nah, ini kemarin saya ya presentasikan, saya ambil di energy Mm-mm. transition di sini. Terus ini ya ininya hasil saya Oke. dari Scopus. Heeh. Ini tubuh saya pengennya itu untuk grafiknya yang cakep gitu. Gimana? Jadi memang kita ambilnya dari Excel langsung ya. Betul. Nah, Eh, di Excel langsung tuh kan ada ininya, format ininya ya, chartnya. Nah, itu silahkan diganti color dan lain sebagainya, mah. Mau pakai patternnya, polanya,
bulat-bulat, mau segi empat kan di situ ada ya. Nah, Iya, iya, iya. saya juga belajar dulu itu dari pembimbing saya, mah. Ngapain katanya polosan katanya gitu. Coba kalau di print kata beliau kan, terus di Iya, print iya. hitam putih kan gak kelihatan bedanya satu sama yang lain kata Iya, beliau iya. gitu. Oke, ya nanti ini akan saya perbaiki lagi nih. Maksudnya Enggak, saya dengarkan dulu sama teman-teman yang lain, siapa tahu bisa jadi enggak. apakah Iya. informasi yang bagus untuk saya. Mungkin itu dari saya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih nih metodenya juga Ya, udah rinci ya, Bu ya, iya, ditampilkan gambarnya dan lain sebagainya. Nah, tuh gambar itu juga sama yang diagram ini kan tahapannya berbeda ya. iya. Nah, jadi bisa setiap tahapan itu dibedakan warnanya gitu. Oh, gitu ya, ya. Oke, baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Biar menarik ya. Yang menarik itu sebenarnya yang jadi nilai, oh ternyata kreatif gitu kan. Nah, betul. Oke, terima kasih. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang mau menampilkan hasil kerjanya, silakan. Mangga Bapak Ibu. Tidak perlu komplit ya. Sedikit progres juga tidak masalah. Ya, silakan Bapak Ibu. Apakah ada? Ini belum ada suaranya nih. Pak Hengki ya, Bu Vi, Bu Dina, Pak Irwansyah, Pak Indra, Ibu Siti Rohani, Bu Heni, kemudian di Pais dengan Aka sama Inok. Nah, tadi Pak Irwansyah unmute, silakan Pak Irwansyah. Izin, Bu, saya memang belum siap, Bu. Eh, Oke. saya bingungnya itu tadi kutipan noun itu ya, agak agak kesulitan. Kalau untuk power data Prospernya mungkin udah bisa lah untuk Ah, membahas eh, apa grafik-grafik yang mm, baik di metodologi atau diskusinya sudah mungkin bisa. Mungkin di introduction itu yang agak repotnya. Takutnya di situ kebanyakan nanti plagiarismenya itu dia. Oke, kalau masalah itu mah belakangan, Pak, plagiat tandanya. Karena kan nanti ketika artikel Bapak itu sudah selesai, kemudian dicek manuskrip, gitu ya, kan ketahuan nanti ya, oh ada yang begini-begini, oh nih dianggap sama. Nah, baru nanti direvisi, apakah nanti di merger, digabung, gitu ya, beberapa kalimat atau seperti apa. Nah, itu silahkan, begitu. Jadi yang penting buat dulu aja begitu Pak. Nah terus tadi masalah introduction gitu ya. eh itu sebenarnya Bapak Ibu buat dulu kalimat sendiri. Nah setelah Bapak Ibu buat kalimat sendiri baru cari referensi. Jadi ibaratnya apa? Referensi itu mendukung kalimat Bapak Ibu begitu. Kalau kita kan biasa ini ya, cari dulu dari sumber rujukan gitu ya, baru kita pastekan ya ke manuskrip kita. Kalau ini enggak, kita ubah kebiasaannya. Bapak Ibu buat dulu kalimat sendiri, nah baru cari referensi yang mendukung kalimat Bapak Ibu, begitu. Begitu Biasanya Pak pakai Irwansyah. aplikasi apa, Bu? Kenapa Bapak? Biasanya pakai aplikasi apa supaya bisa nyambung dengan narasi itu? Apakah kayak ChatGPT atau Oke. ama Oke, kalau saya mah enggak ada pakai begitu Pak, biasa aja, maksudnya manual gitu mah. Ibaratnya kita tulis aja dulu ya kalimat intinya kan 5 kalimat anon, misalnya 5 kalimat uh, non anon, kemudian h nya itu pokoknya buat aja dulu. Nah kemudian nanti kan silahkan kalau mau dikembangkan jadi paragraf, nanti baru baca lagi. Kalau kita baca lagi kan pasti ada nih, kayaknya ini kurang nih kata penghubungnya. Nah nanti silahkan ditambahkan begitu. Yang penting dulu tulis aja apa yang ada di kepala. Kalau saya mah gitu, Pak. ya mungkin beda cara cara ngambilnya tuh. Memang agak sedikit apa ya, agak berbeda dari kita kebiasaan terkadang. Waktu awal juga biasa saya cari dulu referensi kan baru nulis. Nah, tapi pas setelah diubah kalimat dulu baru cari referensi yang mendukung. Nah, saat itu lumayan juga mengubah cara berpikir kita itu kan cara berpikir kebiasaan. Tapi akhirnya karena sudah terbiasa ya begitu, begitu Pak.
Ya, saya pernah coba gitu, Bu. Hasil penelitian saya buat jurnal kan, eh, dia kenanya itu memang di introduction-nya itu dengan cara yang barangkali yang biasa kita lihat, mengambil beberapa referensi, Mm-mm. kemudian kita berapresi juga, tetap juga Heeh. plagiarisme juga tinggi juga gitu. Oke, nah kalau misalnya seperti itu, ini Bapak misalnya udah manual gitu ya, tapi kok masih aja nih kedetek gitu ya. Nah, mangga berarti perlu bantuan gitu ya, dalam hal ini aplikasi silahkan. Kalau mau pakai apa Quillbot silahkan gitu ya, atau tools para press yang lain juga silahkan begitu. Kalau ibaratnya tadi kasusnya seperti Bapak tadi begitu, ya udah manual, udah mencoba dengan kalimat sendiri, tapi kok masih kedetek gitu ya, ya sudah akhirnya gunakanlah bantuan AI begitu, Wellbot. Oke, itu sementara untuk Bapak Irwansyah. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Saya sambil mencarikan ada yang mau nanti saya tampilkan. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditampilkan, diperbolehkan ya, disilahkan. Karena ini pertemuan terakhir ya Bapak Ibu ya. Ayo dimanfaatkan Bapak Ibu. Silahkan. Nah, oke, kalau tidak ada, ya, ini coba saya share screen. Ini adalah salah satu cara juga ya untuk mempercepat biasa kerja yang saya lakukan. Tampil Bapak Ibu layarnya saya. Dari saya perbesar ya. Sudah Ya, terlihat. sudah, Di- sudah. Nah, ini kan kita ambil Bapak Ibu ya dari CSP ya. Nah, tapi ibaratnya Pak, Bapak copy paste ya ke sheet yang baru, tapi ambil cukup nama penulis, judul sama abstrak. Dari sekian yang banyak itu ya apakah tadi 98 misalnya atau 53 atau bahkan 100 lebih ya itu silahkan. Nah, kemudian yang berikutnya kalau misalnya nih secara sebentar ya, not responding. Nah, kalau misalnya nih, oh saya nih, Bu Misbah secara kemampuan bahasa Inggrisnya belum mumpuni, ya udah translate ke bahasa Indonesia, ya. Nah, tadi seperti yang punya saya, tuh saya translate ke bahasa Indonesia. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Ini kenapa ini? Ntar saya stop dulu ya. Dia not responding. Lost the program. Nah, dari yang ada itu, saya warnai, Bapak Ibu. Oh, ini Ayo. nanti saya pakai buat di pendahuluan. Nih, saya share screen ulang ya. Oke, sebentar. Oke. Ketika saya klik perbesar, dia loading. Hmm, berarti tampil apa adanya saja lah presentasinya. Bapak Ibu, saya share screen dulu ya.
Nah, nih. Nah, jadi ibaratnya begini Bapak Ibu. Tuh saya warna-warnain dulu. Oh, kalau misalnya yang pertama nih nggak bisa gitu ya. Dimasukkan jadi sumber rujukan, maka tidak saya warnai. Nah, misalnya kayak gini ya. Ada warna hijau, ada warna biru, salah warna abu gitu ya. Oh, itu sudah saya tanda. Kalau hijau nanti saya pakai ini buat di pendahuluan. Oh, kalau warnanya abu-abu, berarti bisa nih. Nanti saya jadikan referensi sumber rujukan di pembahasan gitu, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tandai aja kalau saya begitu sampai berapa CSV yang saya peroleh. Kayak tadi kalau misalnya 98, ya saya baca dari nomor 1 sampai 98, tapi isi abstraknya saja gitu. Tapi kan juga tidak semua ya. Ada yang ibaratnya kan bisa kita pakai. Ini kan kalau tidak ada warna berarti ini tiga abstrak yang di atas tidak saya pakai. Tapi kalau misalnya dua yang di bawah ini kan berwarna, oh berarti ini bisa saya pakai itu kita. Nah, ini juga salah satu cara ya Bapak Ibu untuk memudahkan kita mencari sumber rujukan ya dalam penyusunan manuskrip begitu. Nah, begitu Bapak Ibu, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Ini datanya diambilnya dari CSV itu ya, Bu ya? Yang ditarik dari Betul, dari Scopus itu ya? CSV. Ah, ya. Nah, ini kan nih ada yang warna ungu. Nah, oh berarti ini nanti saya taruh di bagian mana. Itu udah saya punya kode-kodenya gitu. Kayak gini kan ya tidak semuanya saya ambil. Oh, cuma kalimat yang ini kan cuma satu kalimat seperti itu. Jadi tidak semua isi abstrak gitu ya. Ibaratnya bisa kita rujuk hanya poin-poin tertentu saja begitu. Nah, begitu Bapak Ibu. Silahkan ada lagi. Nah, ini kan ada yang kosong berarti memang tidak saya ambil begitu ya. Gitu. Oke. Nah, dipersilahkan Bapak Ibu. Berarti yang ditanda-tandain itu bisa Oke. dimasukkan juga untuk referensinya dimasukkan ke Mendeleng ya, Bu ya? Betul Ibu. Ya, betul sekali. Oke, silahkan ada lagi Bapak Ibu. Udah dibuka habis tuh udah cara biasa menyusun manuskrip biblioma. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Mas Wildan. Mas Wildan, silakan. Ibu. Nah, di sesi kali ini memang kita akan mengulas tentang artikelnya Bapak Ibu yang sudah disusun, nggih. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa mengerjakan dengan mengulang kembali video-video record yang sudah kami cantumkan di YouTube. Oke. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin tanyakan? Apa tahu sudah cukup? Mungkin Dan Mas Wildan, Baik ya, Bapak. terkait tentang Grammarly itu, saya sudah coba buat Instagram-nya yang kemarin di Mas Wildan kirim ya. Betul. Tapi dia nggak bisa dipakai gitu Mas Wildan. Oh, baik, Bapak. Untuk Grammarly memang nanti akan berfungsi kalau sudah dalam ini ya, sudah di Bapak Ibu sudah mendaftar. Jadi pakai akun. Sudah daftar akun. Apakah prosesnya salah atau seperti apa, Pak? Oh, nggih, baik. Coba ini saya tunjukkan sedikit nggih untuk proses penggunaan Grammarly. Saya izin share screen dulu sebentar. Sudah tampil Bapak Ibu? Belum.
Oke, sebentar masih muter-muter di laptop saya. Nah, fungsinya ini Grammarly nanti untuk finalisasi ya, Bapak Ibu. Artikel Bapak Ibu dalam bahasa Inggris, dia akan memperbaiki grammar dan nanti setiap kata ataupun kalimat yang ada dalam artikel tersebut akan disesuaikan dengan aturan grammar yang ada. Atau Bapak bisa share screen, kita bisa lihat dari laptop Bapak. Ini saya nggak bisa share screen ya, sebentar. Oke, baik, sudah muncul Bapak. Ya, ketika kita rubah Pak, ya, Kita buka. Nah, di oke. kan ya. Oke, open. Nah, seperti ini dia. Nah, Grammarly nanti hanya bisa memperbaiki dalam bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Indonesia belum belum bisa tercover. Oh, bahasa Ya, Inggris dulu. betul, karena dia memperbaiki tatanan bahasa di bahasa Inggris. Karena ada aturannya kan bahasa Inggris biasanya Bapak Ibu. Oh, Itu. kita rubah dulu. Jadi kita translate terlebih dahulu. Kalau ada Bapak teks yang lumayan panjang, coba Oh, kita copy dari referensi kemarin mungkin Bapak yang sudah buat ataupun dari artikel yang sudah disusun. boleh. Ini punya Bu Miss Ah, baik. Nanti hanya berlaku untuk aplikasi Word saja, Bapak. Jadi Microsoft Word. Oh, dia nggak bisa di copy gitu, dirubah gitu. Boleh coba kita copy. Kita copy dulu. Nah, nanti seperti ini, Bapak. Akan ada muncul suggestion perbaikannya di sebelah kanan. Nanti Bapak tinggal klik kanan ini, Di kanan ya, sebelah mana? yang di sini, Ini, yang ini, di bagian kolom-kolomnya, bukan? ini. Ya, betul. Klik kiri. Ke Kemudian di kiri. sini ada perbaikannya, warna hijau. Hmm, Nah, kita lihat ya, publication, Bapak Ibu, ada perbaikannya. Perbedaannya apa? Dari teks dan kata yang sebelumnya ditambahkan S. Kita klik saja untuk merubah kata sebelumnya. udah berubah ya. Betul. Jadi Hmm. kita tidak perlu ngetik ulang, tinggal kita klik saja di bagian kolom sebelah kanan. Iya, iya. Saya pikir kemarin bahasa Indonesia kok nggak muncul-muncul. Iya, karena Iya, tidak belum belum mampu iya, iya, untuk iya. memperbaiki dalam bahasa Indonesia, Oke. masih fokus ke bahasa Makasih, Inggris. Mas Julian. G, ini masuk semua. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu blok ataupun memberikan tanda. Tinggal Bapak Ibu buka Grammarly-nya, nanti akan diperbaiki secara otomatis, akan dibaca secara otomatis oleh Grammarly, gitu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian, oh iya, mohon maaf, kemarin sesi yang pertemuan ketujuh, saya belum sempat untuk ngupload karena lupa, mohon maaf Bapak Ibu. Nanti saya akan usahakan malam ini bisa terupload, begitu. Mohon maaf untuk sebelumnya tentang record di pertemuan ketujuh. Baik, apakah ada lagi yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Mungkin perihal tentang aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan? Mas Wildan, Baik Pak. ada dua pertanyaan untuk yang
aplikasi itu Javanya Java yang mana ya waktu itu ya? Kan ada 3 pilihan kalau kita Betul. mau download itu Nah, ada yang apa? Ada yang 62, ada yang offline, ada yang online. Itu pilihnya yang mana ya? Tadi saya coba download di tempat lain, belum. ada 3 ya, yang pilihannya sebentar saya lihat. Boleh yang offline Bapak nanti. Yang offline ya. Yang offline Ya, 32 apa yang 62? itu tergantung dari sebenarnya dari sistem operasinya Bapak Ibu. Tapi kalau lebih baik 32 sama 62 ya kalau saya nggak salah tadi. 64, 64. 64 ya. Ya, nanti pakai yang 64 Oh, biar lebih, nanti lebih bisa baik 64. selaras dengan operating sistemnya Bapak Ibu. Karena ada dua kan di Windows tuh biasanya ada dua operating system. Kalau sekarang lebih banyak sudah menggunakan operating system yang 64. Baik. Nah, pertanyaan kedua yang untuk ini manuskripnya kan belum jadi. Oke. Bimbingan selanjutnya untuk apa ya? Maksudnya memantapkan manuskrip termasuk juga submit seperti apa, Mas Wildan? Untuk sesi kali ini memang tidak ada pendampingan selanjutnya, tapi nanti Bapak Ibu kita siapkan videonya untuk Bapak Ibu bisa merecall kembali atau membahas cara penulisannya bagaimana begitu. Hmm, baik. Kalau yang ini memanfaatkan yang online yang udah pernah ikut Scopus, apakah di situ bisa diskusi juga? Nanti bisa Bapak, kalau yang dengan skema ataupun fasilitas yang terdapat di kelas online dan Scopus Camp. Oh iya, kalau Scopus kan masih berlaku Masih tidak. berlaku. Oke. Hmm, baik, Jadi memang kita baik. siapkan ada sesi handling yang nantinya itu berlaku untuk alumni dari Scopus Camp gitu Bapak. Oke, jadi kalau yang alumni Scopus Camp bisa memanfaatkan forum itu ya. Bisa. Baik, Mas Wildan, terima kasih. Sama-sama Bapak. Baik, sebelum kita akhiri Bapak Ibu semuanya, saya bisa minta testimoni ataupun kritik dan sarannya dari Bapak Ibu semua untuk pelatihan analisis bibliometrik dari Rumah Scopus. Baik, ada yang berkenan Bapak Ibu untuk menyampaikan Saya ada gimana? kadung Boleh Pak tadi. Roni. Siapa Roni? Ya, pertama mengapresiasi ke instruktur Bu Misbah ya, karena dalam waktu jadi tahu secara apa umum gitu ya, dari sesi ke sesi itu sangat bermanfaat. Cuma memang perlu pendalaman, kayaknya waktunya yang kurang. Terus apa melengkapi ya, melengkapi Scopus Camp yang lalu terutama untuk memperdalam ya apa eh, artikel-artikel review yang mungkin nanti akan menunjang riset atau disertasi. Sangat-sangat bermanfaat, mudah dicerna, praktikal. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bu Misbah dan juga Mas Wildan. Sama-sama Bapak, terima kasih kembali untuk Pak Roni. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin Mas Wildan. Baik Ibu Siti. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak nih ke Bu Misbah dan Mas Wildan ya. Dan saya alumni pelatihan beberapa pelatihan yang lalu. Alhamdulillah udah masuk Scopus 2 ya. Di tahun Alhamdulillah. 2024 ya. Selesai pelatihan Ye. saya langsung waktu itu siapa yang dari Tadulako ya? Siapa? Pak siapa ya? Instruktur saya. Prof. Prof eh, Jamal. Jamal Host ya. Ye, Pak Itu Jamal. yang tadi unknown, yang what is known dan what is unknown itu saya praktekkan dan saya ngerubah cara berpikir tadi yang disampaikan Bu Misbah ya tadinya kita cari referensi dulu baru kita menulis. Nah, itu saya praktekkan aja apa yang menjadi pemikiran saya dulu, pemikiran awam dulu ya, yang known dan unknown baru kemudian saya carikan referensinya di Scopus atau melalui waktu itu diajarkan Sains Direct ya.
send direct karena akun Scopusnya belum berfungsi ya. Nah, itu alhamdulillah bisa menghasilkan artikel ya di Q2 gitu. Nah, ini saya penasaran dengan selanjutnya penasaran waktu ada tawaran bibliometrik ya. Saya kan belum paham ya. Mungkin sudah mencoba post viewernya ya asal-asal gitu. Tapi dengan apa penyampaian materi dari Bu Misbah yang sangat terstruktur dan runtut ya menurut saya dari awal sampai akhir sehingga saya mempunyai pemahaman yang lebih lah daripada sebelumnya. Terima kasih banyak Bu Misbah dan Mas Wildan ya. Sama-sama Ibu Siti Aisyah. Masya Allah sudah sempat publish ya, sudah pernah publish di Q2, selamat. Kemudian nanti Bapak Ibu untuk selanjutnya, Bapak Ibu jangan selesai ataupun terhenti setelah sesi ke-8 ini. Tetap Bapak Ibu lanjutkan untuk menuliskan, menyelesaikan artikel berbasis bibliometrik ini. Dan nantinya Bapak Ibu sampaikan kabar baiknya kepada kami bila Bapak Ibu sudah melalui tahap apapun. Sudah saya submitkan, itu tidak masalah. Kita akan eh, senang dengan senang hati mendengarkan kabar dari Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan untuk melaporkan progresnya. Itu salah satunya juga untuk memantik semangat dari teman-teman yang lainnya dan rekan-rekan Bapak Ibu semua yang ada di grup. Biar kalau Bapak Ibu sudah selesai sampai accepted, mungkin ada rekannya yang membaca terus semangat kembali menulis. Nah, itu yang kita harapkan agar Bapak Ibu semua saling terpacu semangatnya. Gitu. Terima kasih dari kami. Saya dan Bu Misbah undur diri. Foto bersama, Dan Mas Firdan. ya, boleh Bapak, boleh Ibu. Kita akan foto bersama terlebih dahulu, biar Bapak Ibu nanti ada kenang-kenangannya bersama kami. Baik, Bapak Ibu bisa open cam. Oke, apakah sudah ada lagi yang ingin open cam, Bapak Ibu? Saya tidak bisa kenal laptopnya bermasalah. Oh, baik Ibu Rosalinda. Oke, kita akan sesi foto bersama Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Nah, oke, kita ulangi, Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Nah, kemudian satu lagi gaya yang khas rumah Scopus, Bapak Ibu. Kita bikin segitiga dengan dua tangan di depan, tapi jangan di muka, nggih, menutupi muka. Baik, satu, dua, tiga. Oke, tahan dulu sebentar. Satu, dua, tiga. Nah, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, tetap semangat, nggih, dan semoga sehat selalu, Bapak Ibu semua lancar untuk menyusun artikelnya sampai artikelnya terindeks di Scopus. Gitu. Mohon maaf dari kami apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ataupun pelayanan kami di sesi pelatihan analisis bibliometrik kali ini. Sampai ketemu di berbagai produk dari Rumah Scopus. Salam Terima dari kasih. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. Bapak wabarakatuh. Ibu. Mas Terima Wilda, kasih Bu Misbah. Bu Misbah. Terima kasih Bapak Sama-sama. Ibu.